Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat Ummah? Nah, balik lagi di program Podcast Ismah yang diusung oleh Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, program studi ilmu komunikasi. Baik, sahabat Ummah sekalian, hari ini kita kedatangan narasumber kita, Ibu Nur Saadah SPSI MM atau sebagai Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian Ummah. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah baik, Bu Ira. Alhamdulillah, karena ini kita sering manggilnya Bunda karena memang di Sivitas Akademika Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh beliau merupakan ibunda kita tercinta atau lebih dikenal dengan sapaan Bunda Inu. Baik, Bunda, menurut Bunda nih selaku Wakil Rektor 2 yang merupakan di kampus kita yang sudah berjalan hampir 2 tahun, ada nggak sih implementasi dari visi misi Ummah sendiri yang mengusung tema itu menjadi universitas yang unggul berdasarkan nilai-nilai keislaman yang diangkat dan sociopreneurship untuk mendukung berkembangnya pada 2024-42 mendatang. Itu pasti ada kiat-kiat yang memang Bunda siapkan untuk mengembangkan kampus Ummah ini. Bagaimana Bunda? Oke, terima kasih Bu Ira. Memang kampus Ummah Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh ini hadir di Kota Biren bukan tanpa maksud apa-apa. Dan kita mengusung misi kita adalah menjadi universitas yang unggul berbasis social entrepreneurship yang Islami. Jadi ini titik tekannya adalah Islami dan social entrepreneurship. Ini yang membedakan kampus Ummah dengan kampus yang lain. Kita ingin alumni dari Ummah ini ketika lulus dari Ummah ini tidak sibuk mencari pekerjaan kesana kemari, membuat lamaran kesana kemari, tetapi sejak mahasiswa ini menempuh pendidikan di Ummah sudah diajarkan jiwa entrepreneur. Jadi ini kita ketahui juga bahwa suri tauladan kita yang utama adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah seorang entrepreneur yang sejati. Bahkan Rasulullah ini dalam kehidupannya itu lebih lama sebagai entrepreneur daripada sebagai Rasul. Jadi beliau sebagai entrepreneur itu selama 25 tahun, sedangkan sebagai masa kenabiannya adalah 23 tahun. Sehingga sudah terlihat bagaimana beliau menjadi sosok seorang entrepreneur. Dan kenapa Ummah mengusung tema ini? Karena kita ingin Muslim yang kuat ini adalah Muslim yang kuat secara tidak hanya secara keimanan saja, tapi juga secara finansial. Karena sebagai umat Muslim kita katakan ada rukun Islam ya Bu Ira, itu 5 rukun Islam ini tidak bisa kita laksanakan dengan sempurna apabila kita tidak menjadi Muslim yang kuat. Kita mungkin bisa, jelas yang pertama syahadat, salat, puasa ini mungkin dengan keimanan bisa kita laksanakan. Tetapi rukun Islam yang keempat dan kelima ini zakat dan haji ini hanya bisa dilakukan ketika Muslim itu punya kemampuan secara finansial. Jadi untuk menjadi Muslim yang sempurna harus menjadi Muslim yang kuat, dan itu kita cetak sejak masih muda untuk kalangan muda. Sejak menjadi mahasiswa itu sudah kita tumbuhkan jiwa entrepreneurnya. Jadi setelah lulus dari Ummah tidak hanya punya wawasan akademik tapi juga jiwa entrepreneur ini yang mungkin saat ini kurang ya. Dan bahkan Bu Ira, kampus ini juga menjadi penyumbang pengangguran terbesar. Jadi kan prihatin kita ya, seharusnya yang kaum intelektual ini adalah menjadi motor penggerak baik secara ekonomi maupun secara keilmuan, tetapi ternyata yang buat kita prihatin justru pengangguran itu justru dari kalangan yang terpelajar seperti ini. Nah, kita ingin Ummah nanti tidak mencetak pengangguran, tetapi justru menciptakan lapangan pekerjaan. Seperti itu Bu Ira. Iya Bunda, ini kan menarik ya sahabat Ummah. Soalnya Ummah ini mengusung Islamic Sociopreneur dan prodinya itu banyak ya Bunda. Untuk kampus merger dari 3 PTS, kita punya 14 program studi
Yang pertama itu ada dari Fakultas Kesehatan sendiri itu punya 4 prodi. Ya. Nah, 4 prodi ini yang memang siap mengusung Islamic Sociopreneur sendiri. Begitu juga kita punya Fakultas Ilmu Pendidikan dan punya 4 prodi lagi. Dan punya Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Punya juga Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi. Nah, itu bagaimana Bunda? Kan banyak tuh kiat-kiat, apakah semuanya itu memang lulusannya itu diharapkan mampu menerapkan kewirausahaannya untuk memang bisa langsung mencetak peluang bekerja atau membangun pekerjaan bagi yang lain gitu. Iya, betul. Jadi unggulan kita adalah Fakultas Kesehatan, Wira, karena kita sebelumnya adalah cikal bakalnya adalah Akper, itu ada prodi D3 keperawatan, S1 keperawatan, nurse, dan kesmas. Jadi kita ingin cetak misalnya perawat nih, Wira. Perawat itu tidak hanya begitu lulus dia akan mencari melamar pekerjaan di rumah sakit sebagai perawat, tetapi juga bisa mendirikan seperti wound care misalnya. Jadi dia bisa menciptakan lapangan untuk dirinya sendiri, juga menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Kemudian juga misalnya di Fakultas Ilmu Pendidikan itu ada prodi bahasa Inggris. Kebetulan prodi kita di Takengon ini, Wira, di Takengon. Dan saat ini di Takengon itu sedang wisatanya kan mulai rame, mulai dinikmati, mulai animo masyarakat yang ingin berwisata ke Takengon cukup meningkat. Nah, ini menjadi peluang bagi mahasiswa prodi bahasa Inggris tidak hanya sekedar menjadi guru bahasa Inggris, tapi juga bisa menciptakan atau mencetak para guide untuk turis, untuk wisata misalnya. Kemudian juga membuat bimbingan belajar misalnya, sehingga tadi kembali ya bisa mencetak lapangan pekerjaan. Kemudian prodi teknologi informasi, nah ini juga menjadi unggulan sekarang, Bu Ira. Karena anak-anak muda sekarang kan hampir tidak ada yang tidak lepas dari gadget, dari teknologi. Nah ini dengan berkuliah di TI, program prodi TI di rumah ini akan dilatih nanti misalnya menjadi programmer atau gamer gitu, atau mungkin konten kreator dan sebagainya. Jadi peluang pekerjaan sekarang ini mungkin berbeda dengan peluang pekerjaan yang mungkin 10 tahun yang lalu, Wira. Jadi sangat banyak terbuka kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan dari berbagai prodi tadi. Misalnya juga Fakultas Hukum. Mungkin dulu Fakultas Hukum itu ya mungkin menjadi karyawan di perusahaan, ya. Tapi kalau kita punya jiwa entrepreneur, bisa saja kita membuat kantor pengacara. Kita mungkin lanjut ke profesi notaris, sehingga tidak tergantung untuk mencari pekerjaan di lembaga yang lain. Kira-kira seperti itu. Kemudian juga psikologi. Kalau psikologi juga bisa berkiprah di semua sektor ya, karena kalau psikologi itu di mana ada manusia di situ psikologi berperan. Jadi pilihannya cukup banyak. Ini anak-anak muda di Biren khususnya dan Aceh pada umumnya sesuai dengan minatnya apa sih gitu. Jadi kita punya tadi ya Fakultas Sosial Humaniora, Teknologi Informasi, Pendidikan, dan Kesehatan cukup banyak. Dan yang lebih penting lagi, Biren tidak perlu jauh-jauh dari Biren, tidak perlu keluar dari Biren. Keuntungannya apa? Ketika orang tua yang khawatir melepas anak-anaknya, terutama mungkin anak gadisnya keluar dari Biren, sekarang kampus kita cukup mudah dijangkau. Dan dampaknya secara mungkin finansial tidak akan membebani orang tua, karena tidak perlu keluar biaya yang lebih banyak, misalnya untuk biaya kos, laundry, atau mungkin catering dan sebagainya. Jadi Ummah mendekatkan diri ke masyarakat di Biren khususnya Takengon juga, sehingga tidak perlu keluar dari kota Biren. Itu ya. Terus kan Bunda, memang orientasi mahasiswa itu kuliah atau siapa aja yang mau kuliah itu kan ingin mendapatkan pekerjaan. Ya. Namun karena Ummah ini mengusung tema itu tadi sosio entrepreneur dan Islami, pasti ada Bunda mata kuliah atau yang diajarkan atau memang fasilitas yang mendukung untuk tercapainya visi itu tadi. Apa aja tuh yang dilakukan? Ya.
kita dari kampus berusaha memfasilitasi baik untuk dosen maupun mahasiswa. Jadi kita ingin mahasiswa kita dan dosen kita itu punya bekal bagaimana sih menjadi entrepreneur itu. Dengan antara lain kita bersinergi dengan lembaga-lembaga seperti misalnya yang terkait dengan dunia usaha dunia industri, misalnya dengan perbankan. Ini belum lama kita menghadirkan instruktur dari Bank Syariah Indonesia untuk melatih public speaking, baik mahasiswa maupun karyawan. Kemudian juga yang sedang berlangsung sekarang ada pelatihan UMKM dengan IPMK. Ini juga mahasiswa itu diajari bagaimana menjadi pengusaha itu tidak hanya teori, tetapi betul-betul sampai punya produk yang diminati. Misalnya ada yang ingin berbisnis dalam fashion misalnya, atau dalam parfum, atau mungkin dalam kuliner dan sebagainya. Itu difasilitasi dengan pelatihan ini. Bahkan mahasiswa ini juga diajarkan bagaimana teknik marketing, kemudian untuk produksi itu bagaimana membuat packing yang menarik, membuat logo yang menarik, membuat konten sehingga memasarkan secara digital itu bagaimana yang menarik, itu juga dilatih. Jadi betul-betul sampai nanti mahasiswa itu praktek, punya produk, punya bagaimana memanage perusahaannya, sehingga sampai mahasiswa itu punya usaha, punya perusahaan gitu Bu Ira. Ini yang sedang kita upayakan, dan ke depan kita juga akan menggandeng lebih banyak lagi pihak-pihak yang kira-kira bisa membekali baik dosen maupun mahasiswa kita untuk melatih jiwa entrepreneurnya, tidak sekedar teori tapi juga praktek. Dan ini sudah ada beberapa dosen kita yang punya produk nih Bu Ira. Ada yang bikin jamu, ada yang bikin kue dari daun kelor, yang selama ini mungkin daun kelor hanya tumbuh di pagar-pagar rumah, di kebun gitu ya, tidak punya nilai tambah gitu. Tapi di tangan yang punya keterampilan ini, baik dosen maupun mahasiswa, menjadi produk yang punya nilai tambah dan nilai jual, seperti itu. Berarti tidak harus kuliah di jurusan bisnis betul-betulan ya, harus memang dipandu untuk bagaimana kita menciptakan produk, memasarkan produk, bahkan sampai bisnis plan-nya itu diajarin ya Bu ya. Betul. Seringkali kan orang bisa membuat produk tapi nggak tahu cara menjualnya. Akhirnya ya produk tinggal produk saja, tidak bisa memberikan nilai tambah kepada si pembuatnya. Tetapi kalau diberikan pelatihan bagaimana packing yang menarik, bagaimana menjual, bagaimana kita mendapatkan kita mau menembak segmen pasar yang mana nih. Nah, itu ada ilmunya juga. Ada ilmunya. Iya, sehingga bisa memproduksi sekaligus bisa menjual gitu. Itu memang sangat menarik ya sahabat umat sekalian, bagaimana di samping kita punya kemampuan atau keahlian di memang bidang prodi sendiri, tetapi juga kita dibekali plusnya adalah bagaimana setelah lulus atau bahkan saat menjadi mahasiswa itu sendiri bisa berwirausaha, bisa mendapatkan penghasilan tambahan, bahkan bisa kuliah dengan biaya yang dari income pendapatan kita sendiri. Jangan lupa nih, langsung ke ummah teman-teman ini. Soalnya inilah yang menjadi perbedaan atau keunggulan ummah itu sendiri ya Bunda ya. Ada lagi Bu Ira, ada prodi yang hanya ada di ummah nih, satu-satunya di Biren, misalnya prodi psikologi itu hanya ada di ummah. Di kota Biren ini ada beberapa perguruan tinggi, tetapi yang punya prodi psikologi hanya ummah. Kemudian juga ada satu lagi prodi unggulan kita adalah prodi pendidikan khusus. Itu hanya satu-satunya di Aceh. Ini luar biasa. Jadi kampus se-Aceh ini yang banyak ini belum ada yang mempunyai prodi pendidikan khusus. Nah, kita sudah punya itu, sehingga kita akan mencetak guru-guru sekolah luar biasa ini betul-betul yang punya kompeten, tidak hanya sekedar sarjana mengajar, tetapi untuk mengajar siswa SLB itu perlu skill khusus. Dan itu kita persiapkan dengan membuka prodi pendidikan khusus seperti itu. Dan itu pasarnya masih banyak ya Bu. Iya, karena masih langka. Pegawai negeri atau peluang jadi ASN juga pasarnya tuh luar biasa banyak ya teman-teman semua. Jadi Bunda, selama ini kan kita jalan 2 tahun, baru 2 tahun ya teman-teman ya, tapi
secara tidak langsung melihat respon masyarakat Biren atau sekitarnya itu melihat bahwa Ummah itu sudah wow Bunda. Oh gitu ya. Nah pasti ada kiat-kiat memang Iya. dari kampus Ummah ini sendiri cara membranding diri. Iya. Ya, itu bagaimana Bunda? Ya, apa saja yang dilakukan? Bagi sahabat Ummah yang ingin tahu lebih lanjut tentang Ummah itu seperti apa, cukup mudah. Yang jauh pun tidak harus datang ke sini. Cukup memantau dari medsos Ummah, itu ada di IG, ada di Facebook, ada di TikTok juga, dan alhamdulillah viewernya juga alhamdulillah. Jadi kalau sahabat Ummah pengen tahu lebih detail lagi tentang apa sih, ada apa di dalam Ummah itu ada apa, silahkan mengikuti medsos kita, akun-akun Facebook, Instagram, TikTok. Insya Allah akan ada informasi yang lebih detail di situ. Jadi itu Bu Ira, jadi jangan ragu-ragu untuk kuliah di Ummah. Jangan pernah ragu. Oke teman-teman, Ummah semua luar biasa sekali ya Ummah ini. Jadi Bunda sekaligus penutup nih. Jadi bagaimana nih? Kenapa mereka ini harus datang ke Ummah, belajar ke Ummah? Nah, kenapa harus di Ummah? Iya. Jadi Ummah ini kan Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh, Bu Ira. Namanya Universitas Muhammadiyah. Iya, Mahakarya dan Muhammadiyah. Kita tahu kalau di Muhammadiyah itu insya Allah pendidikannya adalah pendidikan yang unggul, dan kita terhubung dengan perguruan tinggi Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi meskipun kita lokal di Biren, tetapi jaringan kita adalah di seluruh Indonesia. Insya Allah kualitasnya tidak akan lama lagi akan menyusul perguruan tinggi Muhammadiyah yang unggul di tempat-tempat yang lainnya, sehingga kita lokal tapi rasa nasional bahkan internasional gitu ya. Iya, karena kita pun sudah punya program internasional seperti KKN. Kemarin ada KKN di Thailand. Jadi tidak hanya kita sebatas di Biren saja, tapi kita berusaha untuk lebih meluaskan jaringan lagi baik di Indonesia maupun bahkan sampai ke luar negeri begitu. Bismillah Bunda, alhamdulillah ya. Semoga apa yang memang cita-citakan itu akan terwujud sesuai dengan visi dan misi Ummah. Jadi sahabat Ummah jangan lupa bahwa PMB Ummah tahun 2024 akan segera kita buka. Jadi jangan lupa stay tune terus di akun TikTok, Instagram, di media platform lainnya. Untuk di Facebook gitu ya, agar tahu kapan nih PMB Ummah itu dibuka, dan jangan sampai ketinggalan banyak program-program studi yang memang menjadi program studi unggulan untuk bisa kita jajaki pengetahuannya dan jajaki pendidikannya sekaligus berpeluang menjadi entrepreneur yang Islami di Ummah. Oke Bunda, terima kasih untuk waktunya hari ini, sharing-sharing kita di sini. Ya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Baik teman-teman, sahabat Ummah, mungkin hanya ini aja yang bisa kami sampaikan pada podcast kali ini. Jangan lupa terus tonton pada kesempatan berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.